jurus. Satu ingat. Mudah-mudahan untuk kita semua. Sini dari tas tuh. Mau ambil HP. Pidi semua. Sudah ada kaya. Panjang terakhir. Apa dia masuk ni? Kadang-kadang. Batik bukan sana di Bandung yang itu bukan nanti kan di dulu kota Prop kan di kampung oh yang nanti ada kurang lagi bisa gila. Oke, Bapak Ibu. Halo. Hai hai. Oke, Bapak Ibu, kami ini calon fasilitator daerah ingin mensosialisasikan tentang 7 jurus. Akan tetapi tidak semua jurus harus disosialisasikan. Kami akan mensosialisasikannya. Saya 2 jurus, Pak Fatul nanti 2 jurus juga. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa tidak semua jurus disosialisasikan hari ini? Karena jurus pertama kita sudah melakukannya. Selalu dilakukan asesmen kenali potensi di awal tahun ajaran, yaitu yang selalu dilakukan oleh pihak kurikulum dan kesiswaan. Makanya tidak diambil jurus 1. Jurus 1 itu adalah kenali potensi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa juga jurus 6 dan jurus 7 tidak diambil? Karena kita sudah berstandar ISO. Karena jurus 6 dan ke-7 itu bangun kolaborasi dan menata situasi, analisis SWOT. Ini dia, analisis SWOT. Kita sudah pernah melakukannya di ISO, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini mungkin ada Bu Haji Dharma di sini sudah tahu ini. Dan kita semua yang ikut tim ISO, semua guru juga. Ya, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya kami akan mengambil 2 jurus. Saya mengambil jurus kedua yaitu kelola emosi. Pak Fatul mengambil jurus keempat jaga konsistensi dan membangun kolaborasi. Saya akan tumbuhkan resiliensi juga jurus ketiga. Oke, kita lanjut. Jurus kedua. Jurus kedua, kelola emosi. Ada yang bisa bantu saya membacakan ini? Boleh. Padepokan Gunung Merapi. Selamat datang para pendeta. Gunung Merapi adalah simbol emosi kita. Saya sudah pernah Tenang ke Gunung namun Merapi. bertenaga. Seperti gunung, Menyambangi emosi Mbah bisa menjadi Marijah. sumber kekuatan jika dikelola. Potensi erupsi jika diabaikan atau ditekan, emosi bisa meledak dan merusak sekitar. Misi kita belajar menjadi pawang bagi gunung emosi dalam diri kita. Oke, terima kasih Ibu Agustina Salmia. Saya Oke, sekarang kita masuk. Oh, saya lupa. Jadi di 7 jurus BK ini ada metode pembelajaran yang baru sekali diterapkan di kelas 5 Bapak Ibu yang namanya ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan terakhir yaitu aplikasi. Jadi di luar aktivitasnya dulu, baru refleksi, baru aplikasi terakhir. Kita mulai dulu di aktivitas. Aktivitasnya adalah Bapak Ibu, saya akan membacakan ataukah saya akan menceritakan sebuah cerita. Tapi sebelum ceritanya saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas. Silakan dipegang kertasnya. Kita akan memainkan yang namanya
kisah sepotong kertas. Silahkan dipegang dulu kertasnya. Tunggu instruksi selanjutnya. Tidak perlu pulpen. Jadi instruksinya, Bapak Ibu nanti akan saya bacakan ceritanya. Ketika emosi Bapak Ibu sedang sedih atau marah, Tergantung tidak ada pegang kertas. dikemas. Tergantung tanggal berapa. Jangan dulu, nanti ceritanya, nanti ada Itu ceritanya. emosiku saya Nanti tergantung ceritanya, tanggal. nanti diceritakan. Ketika cerita tersebut Kalau tanggal udah galau, bagus sekali membuat Bapak Ibu emosiku. galau atau sedih atau marah, silakan diremas kertasnya. Tapi ketika itu sedang teredam, amarahnya ibu atau sedihnya ibu sudah teredam, silahkan Bapak Ibu kembali perbaiki kertasnya yang sudah diremuk atau Nggak belum bisa saya diapa-apain. perbaiki. Oke? Tanggal tua ini berapa? Bisa Bapak Ibu? Oke, silakan ditunjukkan dulu kertasnya Bapak Ibu. Hancur kalau sakit. Hancur nih. Oke, Nggak bisa sekarang perbaiki emosiku. saya akan membacakan ceritanya. Suatu pagi, Emosi maniak. suatu pagi, saya anggap ini diri Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar. Diri Bapak Ibu. Saya bangun pagi. Tapi ketika bangun pagi, listriknya padam atau mati. Baru tidak ada gas. Tidak ada gas. Tidak ada uang. Oke, masih aman saya lihat, belum ada yang melemas. Masih aman. Oke. Ketika setelah beribadah dan melakukan aktivitas lain, ingin ke sekolah, mau mandi, tiba-tiba airnya Mati. mati. Ya, ada yang selamat, ada yang biasa-biasa Saya saja. sudah peremas. Bahaya, bahaya. Selanjutnya, Peremas nih saya. ketika berangkat ke sekolah, tiba-tiba hujan deras, macet di jalan. Air berubah bisa. Akhirnya terlambat di sekolah. Berarti bisa lagi luruskan lagi. Tidak marah, luruskan lagi karena ada di Setiba solusinya. di sekolah, Eh. setiba di sekolah, Pak, ini berlanjut ceritanya. berlanjut Iya, makanya kalau sudah ini nah ada solusinya. Online kembali, kan kita mas, online kembali. berlanjut ceritanya. Sesampainya di sekolah dan ingin masuk ke kelas, tiba-tiba ada siswa atau murid yang nyelonong masuk tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, dan masuk di kelasnya basa-basa dan memenuhi lantai. Betul-betul guru sejati tahu tahan emosi. Kasih aman. Oke. Guru sejati tahu tahan emosi. Aman. Jadi kan bisa ditolerir. Ditanya kenapa ia terlambat dan nyelonong masuk seperti itu, karena dia sedang melakukan perawatannya ibunya di rumah sakit. Makanya jangan itu karena jangan ini kalau tidak tahu alasannya orang. Oke, kita masuk ke refleksi. Sekarang saya mau tanya satu orang Yang kebetulan. yang hantu kertasnya. Kenapa bisa mulus kertas tak itu ibu? Terima kasih. Kertas saya Rasa masih memang lulus karena saya tidak ada karena kantor, tidak ada ini. yang pertama, semuanya sering saya alami sehingga saya sudah merasa hal itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak perlu membuat saya emosi karena hal tersebut. Yang terakhir, ketika siswa datang terlambat lalu dia lagi masuk ke kelas dalam keadaan mata kuyup, saya paling berucap astagfirullah tapi sambil menekan dada saya mungkin. Jadi ini tidak perlu saya remas-remas kertasnya. Ya. Terima kasih. Kita ke
peserta yang lebih hancur kertasnya. Lebih Itu karena tidak ada sekali dalam KKB. Iya itu. Mulai itu. Kenapa bisa kertasnya hancur dan remuk dan Tidak ada sama sekali dia anunya. Tidak ada sekali solusinya, dia tidak mau. Kenapa bisa? Kayaknya banyak sekali yang mewakili suara hatiku. Ya, silakan Ibu. Kenapa diungkapkan? Diungkapkan perasaannya kenapa bisa seperti itu? Kalau saya itu manusiawi, bohong kalau ada tidak emosi. Iya. Bullshit itu kalau ada tidak emosi. Jadi lebih baik kita luapkan saja. Kenapa tidak? Apalagi hal-hal seperti itu. Kalau pagi-pagi kita sudah jam pertama mengajar, persiapan barangkali butuh, apalagi kalau mau ulangan belum siap ininya barangkali atau bagaimana, apalagi malam banyak kerjaan atau bagaimana, itu manusiawi itu hal yang seperti itu terjadi. Oke. Itu aja. Terima kasih. Tapi Ibu. untuk ke anak-anak saya rasa di sinilah yang pengendalian diri kita. Jangan Ini, membawa hal dari rumah itu. itu sampai di sekolah. Ya, Begitu begitu. masuk itu gerbang stop. Nah itu yang kita. Yes. Nah, ini sudah mulai ada di bumbu-bumbu jurus kelola emosinya kayak begini. Iyalah. Kita lanjut ke Tabir. Tadi kan kebanyakan perempuan, sekarang yang laki-laki. Tabir Pak, silakan. Iya, begini. Masih mulus, kenapa bisa masih mulus? Ya, baik. Terus saya pegang ini, ya, masih mulus. Masih mulus. Saya ikuti alur yang diceritakan tadi, dan menurut saya tidak ada yang dari cerita itu, kisah itu yang memantik emosi saya sampai membuat kertas ini harus saya remas. Iya, jadi saya anggap itu masalah biasa dan berhasil kita atasi. Tidak terlalu relate sama Iya, kalau ada Jadi, persiapan, tapi kalau kata kalau tidak Ibu Sri, ada. agak bohong gitu kalau tidak ada yang emosi dari cerita tadi. Saya setuju bahwa semua orang memang memiliki emosi. Cuma cara kita mengendalikan Tergantung. emosi itu kan beda-beda. Jadi Tergantung itulah juga. kenapa kita saya masih utuh sampai sekarang. Oke, itu pendapatnya. Terima kasih banyak Pak. Saya ada satu lagi ke yang lagi-lagi saya lihat. Oh, saya Tabir. Silakan. Singkat padat dan jelas. Panjang itu. Singkat padat dan jelas. Jangan ke ceramah nah, jangan ke ceramah. Padat dan jelas. Jangan ke ceramah, Ustaz. Singkat padat dan jelas. Silakan. Innallaha ma'as-sabirin. Itu je selesai. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Artinya Itu begini. sih selesai. Masalah itu kan memang kita terlahir itu pasti masalah itu akan sampai kepada kematian kita. Tetapi sebaik-baiknya orang menghadapi masalah itu tidak sampai merontokkan Tidak tergantung Artinya itu dari sampai siapa, nunya, berlebihan. personalnya. Kalau emosi itu memang ada, tetapi itu yang seperti saya tadi Pak. Siapa yang merasakan? Intinya begitu Jangan sampai di sampai gerbang sekolah. Pengendalian diri yang utama. Jangan dibawa sendiri, masuk ke rumah sampai ke kita sekolah. kena stroke gara-gara kita emosi yang tidak tertahan. Jadi emosi itu dihadapi saja dengan ketenangan, lalu mungkin kita Saya hanya mau memberikan tanya, solusi. saya hanya tanya perasaannya sekarang. Bagaimana perasaannya kalau kertasnya masih seperti itu? Ya artinya itu persoalan itu pada dasarnya manusia bukan hanya kita di tempat-tempat lain yang kita menghadapi seperti itu, tetapi menyikapinya itulah yang dimaksud tadi itu. Karena itu persoalan mungkin kan di rumah itu yang menghadapi persoalan itu kan beda-beda orangnya. Ya itulah, Kemudian, tergantung cara personalnya menghadapi juga itu masing-masing. mungkin dari pengalaman hidup. Oke. Seperti itu. Jadi orang yang belum punya pengalaman hidup mungkin juga kurang bekal nasihat dari belajar agama mungkin ya emosinya berlebihan. Tetapi kalau kita mungkin selalu mendapatkan apa itu istilahnya nasihat, serangan-serangan rohani, itu yang membedakan orang hidup sama juga pengaruh perempuan. Tapi kalau kita kurang keimanan baru di sentil sedikit kita bisa ya. Oke. Tapi kalau kita kuat Terima kasih banyak Sir. jadi tergantung apa namanya
mendapatkan pemahaman. Mulai nih emosi semua. Nah, ini semua ini. Sudah mulai. Mulai nih emosi semua dan kasih. Kalau kita Mulai nih emosi. kalau kita sampai tidak sabaran dan kalian Emosi. lalu kita akan bermasalah dengan orang tua murid. Satu kata kunci, jangan pernah memvonis anak-anak kita. Yang tidak, Oh ya, yang jadi tidak ini menghargai kelebihan. Oh, ya. Berarti sudah terjawab juga pertanyaan kedua. Jika kertas itu adalah hati murid kita, saat kita marah tak terkendali, bisakah maaf menghapus semua bekas lukanya? Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ada kata-kata di bawahnya, mengelola emosi bukan untuk menekan, Ya. tapi untuk mencegah bekas lipatan yang tak perlu pada orang tersebut. Kita lanjut. Kita masuk ke konseptualisasi. Konseptualisasinya ini ada namanya otak bagian dino. Otak dino di belakang di sini, Bapak. Di belakang di sini otak dinonya. Neokortex, nah ini sedikit. Sistem limbik itu yang mengatur emosi kita, marah, sedih, senang. Senang itu emosi. Jadi perasaan kita itu adalah termasuk emosi Emosi semua. yang bisa dikendalikan. Ini iya. Otak dino, limbik, dan neokortex itu yang kita harus pahami. Kalau neokorteksnya itu ya otak yang membuat kita berpikir dan berpikir logis. Nah, kalau neokorteksnya dipengaruhi oleh otak dino, sudah hilanglah neokorteksnya. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Apa yang dia? Nah, kita mau membuat suatu permainan Bapak Ibu, yaitu peristiwa tambah respon dan outputnya. Sekarang saya kasih waktu Bapak Ibu untuk berpikir, mengingat-ingat kembali kejadian di tentang emosi Bapak Ibu, lalu responnya seperti apa, lalu outputnya seperti apa. Bisa Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Peristiwa, respon, dan output. Di kelas ini atau di mana? Di kelas. Di kelas boleh, di rumah juga boleh. Silakan. Anu mau di sekolah di sekolah saja bagus. Mengingat-ingat saja yang di sekolah saja ya. Sekolah nih, jangan di Diingat-ingat rumah, saja jangan di peristiwa, BK. respon, terus outputnya apa? Output itu apa yang Bapak Ibu lakukan setelah merespon adanya peristiwa, lalu ada respon. Bapak Ibu. Respon tidak selamanya positif, Pak. Ya, tidak selamanya positif, bisa negatif, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Pasang timer tadi. Tunggu dulu, Sir. Tunggu dulu. Yang lain lagi, yang lain. Ya, masalah di kelas. Kita mengingat-ingat dulu apa yang mestinya yang Bapak Ibu pernah lakukan, peristiwanya, terus responnya Bapak Ibu melihat peristiwa itu, lalu apa yang Bapak Ibu lakukan. Sudah 30 detik Pak Ibu. Jadi tidak butuh waktu lama sebenarnya mengingat-ingat ini kejadian di kelas. Jas di belakang. Ini baru 1 jurus Bapak Ibu, masih ada 3 jurus lagi. Ah iya. Sabar. Sudah ada yang bisa, yang mau mengungkapkan? Kalau sudah ada yang sudah mengingat, silakan Bapak Ibu tunjuk tangan. Yang lain, cari yang lain dulu, Sir. Oke. Bukan yang lain dulu, yang lain lagi. Yang lain dulu, Sir.
Kau Piang, banyak emosimu tiap hari nu panggil siswanu. Coba kau Piang, hari-hari kau itu pada lumu. Setiap hari kau emosi. Ada Bapak Ibu? Oh, silakan Ibu Yina deh. Itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa saya waktu itu tahun lalu ya, kita masih ingat namanya Dimas. Dimas itu yang sering tidak hadir di sekolah, sering sakit, kirim surat tapi bukan orang tuanya menulis, dia tulis sendiri. Artinya gini, nanti saya tahu kalau yang tulis itu dirinya sendiri karena dia pakai HP. Tapi kata-katanya seperti kata-kata anak SMP. Saya tanya, kamu yang tulis ini? Pertamanya dia tidak mengaku, tapi lama-lama saya interogasi, akhirnya dia mengaku. Ketika saya telepon, kita ke sekolah, bilang iya Bu. Kalau tidak ke sekolah itu ada responnya karena sudah berapa kali di alfa. Mungkin dikasih sanksi begitu. Ya Bu, saya datang. Ya datang 2 hari atau 3 hari, besoknya tidak datang lagi. Ya, jadi respon saya pada waktu itu ingin kunjungan rumah. Waktu itu kita janjian ya kata gua mau kunjungan rumah, tapi akhirnya besoknya datang lagi. Waktu dia datang 2 hari 3 hari tidak datang lagi. Akhirnya pada waktu itu lama kelamaan dikasih juga surat itu. Ini sudah pada emosi. Berjanji tidak mengulangi lagi. Dia sudah menandatangani surat apa namanya? Perjanjian. Pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Tapi akhirnya apa yang terjadi tetap diulangi. Nah, ketika kami sudah kayak emosi, saya pikir ini Emosinya dalam bentuk apa itu? emosi begini. Kenapa ini anak Marah selalu atau apa? emosinya sih kesel gitu. Kenapa ini anak selalu bohong, berjanji tidak ditepati, begitu terus berulang-ulang. Akhirnya outputnya kami ibu tidak mau kita identifikasi. Ternyata anak ini adalah anak anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. dengan Oke, guru. terima kasih. Ada lagi? Bikin emosi Baik, Pak. saya. Dengan Ya, silakan. Cek 1. Bisa yang tidak emosi toh? Bisa, Respon bisa. positif ya. Emosi positif, emosi negatif. Iya, saya cerita pengalaman saya di kelas, walaupun sebenarnya sudah sebagian tahu, dan itu barangkali peristiwanya pada saya ditolak sama anak-anak. Saya mengajar di kelas 9-11. Waktu itu dari 97 ke 9-11 ada jedanya 40 menit. Jadi saya ngambil kesempatan untuk istirahat karena itu waktu jam 2 lewat. Saya istirahat. Saya tertidur. Kebablasan tidur lewat 10 menit. Saya langsung buru-buru masuk kelas. Saya menyampaikan ke anak-anak, saya minta maaf nak, saya terlambat masuk karena ketiduran. Langsung 9-11 mengatakan, tidak apa-apa Bu, lama-lama juga tidak apa-apa. Lama-lama juga tidak apa-apa. Saya mulai mengurut dada. Anak ini sepertinya tidak ini. Saya bilang, tapi pasti kalian senang toh kalau ibu tidak mengajar. Langsung dia bilang, betul Bu. Itu sudah, andaikan saya tidak mengelola emosi saya waktu itu, pasti sudah naik di punca saya. Di kepala saya itu emosi saya. Karena kenapa? Saya sebagai guru mapel itu tidak terlalu ini, tapi saya sebagai wakasek kesiswaan ditolak anak-anak seperti itu menyinggung banget perasaan saya. Tapi saya tetap terus nak, kalau kalian tidak menginginkan ibu yang mengajar di sini, lantas siapa yang mau kalian, yang menurut kalian itu yang lebih pantas untuk mengajar kalian?
sebagian berteriak, Pak Resa Bu. Nah itu sudah tertisinggungan saya yang ketiga. Dalam pikiran saya Pak Resa ini jauh lebih bagus segala-galanya dari saya. Dan itu menjadi motivasi bagi saya. Dan itu juga menjadi koreksi bagi diri saya. Bahwa ternyata apakah itu cara mengajar saya. Dan saya mengingat-ingat dari dulu. Karena ini anak saya ajar waktu kelas 7. Waktu kelas 7 karena limpahan dari Ibu Musida. Setengah semester saya ajar dia. Tapi memang saya berlakukan aturan kelas, kesepakatan kelas. Biar baju saya koreksi, lambang-lambang saya koreksi. Kesepakatan kelas bahwa tidak boleh masuk di kelas kalau baju tidak masuk, rapi, dan lain-lain sebagainya seperti biasa kita lakukan. Maka respon saya seperti itu, saya terima apa maunya anak. Dan saya berdiskusi sama Pak Resa, saya minta tolong nak, kita tukaran kelas. Yang mana kelasmu yang bisa yang mana kelasku yang tidak tabrakan dengan jammu, itu yang kau ambil, itu yang saya ambil. Dan jatuhlah pilihan ke 711. Jadi makanya itu kenapa saya mengajar di 711 dan Pak Resa 911. Berbondong-bondonglah ini anak. Setelah tahu Pak Resa yang gantikan saya, minta maaf bersama dengan orang tuanya. Tetapi untuk sebenarnya saya tidak ini untuk membelajarkan diri, membelajarkan dia untuk menghargai gurunya, itu saya tetap bertahan untuk tidak masuk di kelas itu. Jadi saya kelola emosi saya tidak emosi. Saya bilang saya tidak emosi Pak. Saya kata orang tuanya, saya tidak emosi Pak. Kata anak-anak, saya tidak emosi nak. Saya tidak marah nak, wajar kalau kau mengungkapkan perasaan kamu bahwa ibu ini tidak becus mengajar di kelasmu, tidak sehebat Pak Resa. Jadi saya bilang, kira-kira selama ini Pak Resa mengajarnya bagaimana nak? Sehingga kalian senang sekali. Pak Resa suka bercerita ibu. Oh begitu. Jadi oke lah. Itu juga menjadi motivasi bagi saya. Itu juga saya ambil jadi pembelajaran. Bahwa untuk menyenangkan anak di dalam pembelajaran saya harus banyak bercerita. Nah, karena anak-anak senangnya seperti itu. Jadi ini barangkali penggunaan emosi yang positif. Akhirnya outputnya ya begitu di tukaran jam pembelajaran. Tetapi sampai saat ini anak-anak tersebut yang pernah mengatakan tidak menerima saya di kelasnya tetap bagus sampai sekarang. Itu barangkali ya. Terima kasih Bu Haji. Nah sekarang di depan Bapak Ibu ada positif dan negatif. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu, silakan maju ke depan dan menuliskan satu kata yang menurut Bapak Ibu apakah dia emosi positif atau negatif. Silakan dimulai mungkin dari belakang atau siapa, silakan. Satu kata emosi. Kata emosi dan bentuk emosinya, maksudnya bentuk emosinya sedih, marah, contoh itu. Apakah dia negatif ataukah dia positif? Silakan Odin, silakan maju. Silakan dari belakang langsung. Boleh. Pasan, sorry. Silakan Pasan. Kau saja bikin emosi. Emosi negatif, terserah pilih salah satunya, mau negatif mau positif silakan. Ditulis saja, langsung ditulis. Apa itu? Diam. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan maju saja Bapak Ibu. Silakan. Maju saja, silakan. Kita mau lihat apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang kesal. Oke. Silakan maju. Silakan maju Bapak Ibu. Tegas. Oke. Boleh silakan dua kalau mau. Ya, silakan Ibu Mani. Silakan Mani kalau mau maju. Momen, silakan.
Ya, ayo masih ada Bapak Ibu? Aku sih ibu ada di bawah. Coretan. Ya, satu kata bentuk emosi yang Bapak Ibu katakan positif atau negatif. Ya, sembarang. Misalnya teriak. Apa lagi? Teriak. Oke. Positif apa? Satu kata boleh juga. Ya, silakan Bu Ijin. Tersinggung. Oke. Ayo Mi, sama kita. Semangat. Oke, masih ada? Silakan, masih ada, silakan. Ibu nih banyak ini kayak nih ibu nih. Silakan. Ayo Bu. Oh, yang paling sering ini. Emosi apa ini? Nangis. Nggak ada yang tulis mengamuk kah? Lapar ya? Emosi juga. Ada lagi? Oke, silakan. Memang tanpa ustaz sabar. Apa lagi? Teriak, oke. Nah, kemudian nanti dikoreksi sama berbahasa Indonesia. Apakah teriak itu termasuk kata sifat atau kerja atau apa? Silahkan. Memuji. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Kira-kira dari yang kita mulai dari negatif dulu Bapak Ibu. Diam, kesal, marah, ngomel, menggerutu, tersinggung, nangis, dan teriak. Yang mana Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu yang bukan emosi negatif? Nangis. Diam. Diam itu sama dengan sabar. Ya. Silakan dijelaskan. Apakah diam dia berteriak karena diam? Karena emosinya kan? Ya. Diam. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, diam ini bermakna ambigu. Kalau dimasukkan di negatif, karena diam dalam artian dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas. Itu maknanya. Kemudian diam berikutnya mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Hasan ini adalah ketika emosi dia berteriak lalu mengatakan diam. Nah seperti itu. Satu. Kan tadi pertanyaannya Pak Takwa, tuliskan kosakata yang menunjukkan emosi positif atau negatif. Bukan gerak, bukan aktivitasnya, tetapi kosakatanya yang menunjukkan emosi. Terima kasih sudah ditambahkan penjelasannya. Nangis juga ambigu. Nangis. Ada nangis bahagia. Yang banyak-banyak. Oke. Kalau Nangis itu saya sebagai guru bahasa Inggris, kata diam itu adalah sikap positif. Karena dalam pepatah bahasa Inggris, silent is golden. Diam itu adalah emas. Kalau dalam bahasa agama, dibahasakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di sini loh. Mangkana yu'minuna wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, lebih baik diam daripada berkata yang tidak benar. Lebih baik berkata, lebih bagus diam daripada. Makanya anak-anak itu di kelas, nah kalau itu bahasamu menyinggung temanmu, jangan kena bicara. Kalau kau tidak kira-kira bahasamu menyinggung temanmu, kau panggil namanya bapaknya, jangan kena. Nanti temanmu balas. Jadi diam itu adalah positif daripada berkata sembarang sehingga orang lain tersinggung. Oke.
Terima kasih, saudara Karat. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa sebenarnya Bapak Ibu membedakan yang mana emosi negatif dan emosi positif. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya emosi itu bisa dikelola, bukan dilampiaskan, tapi dikelola, bukan diredam, bukan ditahan-tahan, tapi bisa dikelola. Nah, pengelolaan emosi di sini termasuk tadi kertas emosi Bapak Ibu ini. Tadi Bapak Ibu dikasih kertas, Bapak Ibu melampiaskan ataukah mengelola emosinya dengan meremas kertasnya, dengan mendengarkan cerita dari saya. Oke. Ada yang bisa baca di depan Bapak Ibu? Saya minta tolong satu orang. Ibu Rosa silakan Kabit. Selamat Anda telah menguasai jurus 2 kelola emosi. Emosi adalah tamu, biarkan ia datang dan pergi, tapi jangan biarkan ia menguasai rumahmu. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya langsung saja lanjut ke jurus ketiga Bapak Ibu. Oke. Ada yang mungkin bisa bantu lagi untuk membacakan? Bu Sri, silakan. Sampai mulai dari awal. Apakah jelas atau diperbesar sedikit? Biar awal. Ya. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah menguasainya. Terima kasih Bu Sri Fitriani. Nah, resiliensi di sini adalah daya lenting. Bagaimana siswa kita punya daya lenting, tapi daya lentingnya itu yang dibangun itu bukan fixed mindsetnya, tapi growth mindsetnya. Sudah pernah dibahas sama Ibu Haji Dharma juga, sama Pak Mulis dan Ibu Rosdiana pada saat pembelajaran mandiri, pembelajaran mendalam itu sudah dibahas sama beliau. Jadi saya hanya mengambil jurusnya saja Bapak Ibu, langsung ke aktivitasnya saja ya. Sebenarnya aktivitasnya kita pakai kartu remi. Walaupun ada kartu remi di belakang ya, tapi saya nggak ke situ Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah lebih kuat resiliensinya. Makanya saya tak mau tampilkan sebenarnya, tapi saya kira kita nggak diputar ini. Ini bisa terputar ini Bapak Ibu. Ini bagus sekali videonya. Putar ke televisinya. Kapannya? Nggak bisa ya. Oke. Ayo bikin emosi Nanti gitu juga dikopikan, itu. nanti saya kirim di grup saja. Ya, saya masuk langsung ke Bikin bagian emosi juga itu. fasilitas di bagian konseptualisasi. Jadi saya ulangi kembali bahwa resiliensi itu ataukah bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan saya benar, resilience, bouncing ataukah daya lenting. Siswa kita ataukah murid kita diharapkan memiliki daya lenting. Ketika dia sudah jatuh, putus asa dan apa, kita harus membantu dia membangkitkan kembali semangatnya. Nah, ada jurusnya, yaitu namanya jurus burger. Ya, Bapak Ibu, jurus burger. Kita lihat dulu di mana jurus burgernya berada. Ini konseptualisasi panjang sebenarnya Bapak Ibu ini. Kalau resiliensi 4 jam ini kalau mau dibahas semua. Ya sampai.
Tenang, jurus karena oke, sudah ada. Ini jurus burger Bapak Ibu. Nah, saya akan meminta lagi Bapak Ibu untuk memikirkan suatu kalimat tentang apresiasi, koreksi, lalu apresiasi kembali. Saya berikan contoh. Ih, cantik Muna, tapi terlalu menor kok. Ada ahlinya itu di sini tuh. Nah, itu koreksi. Apresiasi tadi di cantik Muna, koreksinya. Koreksinya tadi, tapi terlalu menor kok. Bagusnya kayak nanti kau masuk di sekolah kecantikan. Nah, itu apresiasi kembali. Itu namanya jurus burger. Dan itu ampuh Bapak Ibu. Dan sudah diuji. Makanya kami dilatihkan juga. Seperti ini jurus burger. Nah, saya mau minta Bapak Ibu, situasinya di sekolah saja Bapak Ibu, silakan. Jadi dipikirkan dulu, kira-kira ada tak kalimat tentang apresiasi, koreksi, dan apresiasi kembali. Ini jurus burger. Ya, silakan. Ada yang mau? Silakan angkat tangan, Bapak Ibu. Ada yang mau jurus burger? Apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Wah, badanmu sehat, tapi gemuk sekali kok. Bisa kayaknya kasih turun-turun sedikit berat badanmu supaya kamu bisa berolahraga kembali. Itu. Boleh, silakan. Silakan. Kita mau langsung aplikasi jurus burger. Ya, jadi saya kasih contoh kalimat apresiasi, koreksi, kemudian apresiasi kembali. Ini juga saya terapkan baru-baru saya sidang anak wali saya di perempuan ya. Jadi ketika saya memberikan nasihat, saya sampaikan, nah, kamu ini sudah cantik sekali. Akan tetapi kecantikanmu ini akan sempurna kalau kata-kata yang kamu keluarkan juga adalah kata-kata yang bagus. Ini kata-katamu masih sering keluar kata-kata yang jorok, anjir dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sudah bisa membiasakan kalimat-kalimat yang baik, itu menunjukkan bahwa kecantikanmu sudah sempurna. Oke. Ya, betul. Nah, itu. Jadi burger itu sebenarnya kuncinya adalah halus di atasnya, kasar di tengahnya, halus kembali. Itu jurus burger. Nah, mungkin lagi saya minta lagi satu Bapak Ibu sebelum kita tutup di sesi pertama. Ada? Bapak Ibu silakan jurus burger. Boleh, silakan ya. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi. Langsung kalimatnya Sir, langsung kalimat. Ya, Oke. yang dihadapi dengan anak-anak tuh, kita menghadapi anak-anak itu, kebanyakan itu anak-anak seperti bahasa Inggris lah. Kebanyakan itu merasa kalau tugas-tugas itu dianggap susah. Selalu saya menyampaikan, semua anak-anak di sini punya potensi hebat nah. Jadi jangan merasa minder nah. Kalau kita itu berada dari keluarga yang kurang mampu, sebenarnya meskipun kamu itu tidak mampu, keluarga tidak mampu, tapi Bapak yakin kamu akan lebih hebat daripada orang yang meremehkanmu sekarang. Jadi supaya anak-anak itu tidak merasa, saya karena mampu, orang miskin, memang begini kasihan. Jadi orang cerdas bukan karena latar belakang keluarga, tapi karena kamu punya diri sendiri. Be yourself, be the best. Insya Allah sekarang ini kalau kamu merasa susah, tapi kalau kamu memandang sesuatu itu memang kamu bisa, insya Allah bisa. Semua orang punya potensi. Semangat kita. Semoga kau lebih hebat daripada kami. Ya, mungkin dari bagian belakang lagi ya, bagian belakang. Apresiasi dan apresiasi kembali, silakan. Ya,
terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya juga melakukan itu ada siswa saya yang rajin sekali ke sekolah, tapi masuk kelas paksa motivasi belajar kurang. Jadi saya apresiasi kalau dia rajin sekali ke sekolah, rajin sekali ke sekolah, karena dia ada mau ke bawah, tapi itu yang satu jarang masuk sekolah. Jadi cara saya apresiasi itu anaknya Mujasmia. Jadi saya apresiasi Filsa rajin sekali pergi sekolah, bagus, jarang absen, sehat terus. Tapi percuma masuk sekolah kalau malas masuk kelas. Dia masuk kelas tapi dipanggil ditarik masuk kelas maksudnya, tapi malas masuk kelas. Jadi akhirnya saya kontrol, dia masuk kelas, jadi saya naik ke kelasnya, lihat dia, saya apresiasi lagi. Nah begitu masuk kelas. Coba buatkan kalimat apresiasi, koreksi, dan apresiasi kembali. Coba kasih kalimat di Pilsa. Ibaratnya saya adalah Pilsa. Iya. Kasih Kak Bede apresiasi, koreksi, dan apresiasi kembali. Oh iya. Misalnya ada masuk bilang bisa rajin kok pergi sekolah, tapi begini, rajin tapi bisa pergi sekolah, tapi percuma rajin pergi sekolah, tapi jarang masuk kelas, tidak belajar di dalam kelas. Nah, jadi kalau masuk di kelas, apresiasi lagi. Nah, begitu masuk kelas, kerja tugas. Nah, begitu kenapa? Jadi di burger tuh. Alhamdulillah. Kalau bilang buktinya. Bismillah. Sekarang ini saya mengajar fisika, IPA fisika itu gaya kolom. Kemudian membutuhkan matematika, membutuhkan dasar-dasar matematika, perkalian, perpangkatan. Jadi saya mengajarkan ini semua secara lengkap, konsep gaya kolom. Tapi setelah anak menghitung, dia tidak bisa perkalian dan perpangkatan. Jadi saya mengatakan begini, waduh nak, harus mengerti, ingat-ingat kembali perkalian. Pantaslah kemarin rapor perkembangan belajarmu itu matematika sangat rendah karena perkalian saja kamu tidak tahu, pangkatan saja kamu tidak tahu, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dia bilang 6. Jadi kembalilah belajar, ingat kembali, hafal kembali perkaliannya, penjumlahannya, perpangkatannya, karena tidak lama lagi di kalian nak itu ujian literasi numerasi. Jadi perkuat konsep matematikanya untuk menghadapi ujian TKA, numerasi, dan literasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya saya lagi. Oh iya, mau semua kayak disebut kali ini, coba dulu. Sama-sama, Pak Ustaz, sama. Ya saya di kelas 9. Di belakang. Apa dulu Pak? Apresiasi dulu, apresiasi. Ya. Kasih naik Di dulu. kelas paling ganteng tahu di sini namanya Kabusan, bagus matanya. Tapi sayangnya tidak cukur rambutnya, baru sekali di luar bajunya. Saya kasih lihat terus saya kasih lagi. Besok pas dia paling ganteng karena dia sudah cukur dan bajunya sudah rapi. Sudah. Wah, itu ya. Ada lagi? Sudah nih. Depan dulu, baru ke depan lagi. Sampai. Nah, silakan. Model.
Bukan kebagian, bukan kebang. Mudah-mudahan ini sudah seperti burger. Ya. Jadi kalimatnya setiap kali saya masuk di kelas ya langsung di kalimatnya nih. Langsung kalimatnya. Jadi Maju-maju kok Ustaz, kayaknya harapan maju kayaknya ya. Ustaz. Indah sekali rambutmu nak. Tapi lebih indah kalau pakai jilbab. Supaya lebih terlihat cantik dan lebih bertakwa. Kayaknya bukan juga Bob. Ada lagi? Oh, di bagian depan lagi. Di belakang lagi. Oke, iya Bapak Ibu ya, dua lagi. Ya, silakan. Ya, jadi saya masuk ke kalimatnya. Kalimatnya saja, ya. Apresiasi, koreksi, kemudian apresiasi lagi. Ya. Ya, begini. Kita itu nak pintar ki. Apa namanya? Ya, lanjut. Kita itu pintar kita punya kemampuan, tapi perhatikan juga karakter ta, perhatikan juga penugasan ta. Kalau bagus karakter ta, bagus juga, pintar juga, pasti besok-besok jadi orang sukses. Ya. Boleh. Apa ini kah? Silakan. Bagian. Ya, silakan. Masih ada kah lagi? Satu lagi. Masih ada 2 jurus lagi, Wak. Bapak Ibu. Sabar, 2 jurus. Ya. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, langsung. Anak yang berprestasi ceritanya. Nah, rajinmu tiap dalam 1 bulan tuh berapa kali pergi lomba. Ini bagusnya kamu itu jadi apa namanya hebatnya, tapi jangan perhatikan lomba-lomba tak terus sadar diri ya. Nah, Bagusnya bahasa. lebih bagus lagi lah kalau diperhatikan pelajarannya dan kamu selalu pergi lomba dan juara, kelak kamu menjadi anak yang sukses. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi masih ada 2 jurus nanti dilanjutkan. Tadi ada saya dengar sayut di telinga saya. Kenapa tiba-tiba ada jurus burger? Oke. Jurus burger ini kenapa tiba-tiba muncul? Karena ingin menumbuhkan resiliensi siswa atau kamu kita. Karena menumbuhkan resiliensi harus diapresiasi dulu, baru kita koreksi. Jangan dihina, lalu diapresiasi kembali dengan apa yang dia miliki. Ya, intinya kayak diangkat dulu, dia bosan, lagi diangkat lagi, dia yang mantul. Oke. Ada yang mungkin bisa bantu lagi saya membacakan ini, Bapak Ibu? Ada yang bisa baca? Bagian belakang lagi. Bagian belakang. Ada yang bisa di bagian belakang? Bu Haji, bisa baca? Bisa dibaca di depan Bu Haji? Bisa. Nah. Yang mulai dari selamat mendekat. Selamat mendekat. Ya. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan lagi, lebih keras Bapak Ibu. Ya, karena tepuk tangan katanya mengeluarkan hormon-hormon yang hormon-hormon negatif ya. Oke,